Selamat siang Bu Dian, apa kabar? Selamat siang Bu Siti, alhamdulillah sehat. Baru keluar kelas ya Bu ya? Iya, Bu Dian. Bu Dian kok kayaknya hari ini lemes sekali. Ada apa? Kemarin katanya minta ngobrol-ngobrol. Adakah sesuatu yang ingin diceritakan, Bu Dian? Iya nih Bu, sebenarnya ya apa ya, saya beberapa kali pertemuan pada pembelajaran saya ini ada sedikit apa ya permasalahan yang mengganjal gitu Bu. Ya. Ganggu waktunya Ibu kan ya? Oh enggak Bu, enggak apa-apa. Saya sengaja meluangkan waktu buat Bu Dian. Silakan Bu Dian kalau ada yang mau diceritakan. Jadi gini nih Bu Siti, akhir-akhir ini tuh saya tuh bingung gitu ya sama anak-anak kelas 6 ini. Apa namanya? Ada beberapa anak tuh dari 30-an siswa itu, terutama siswa laki-laki nih Bu, mereka tuh apa ya, akhir-akhir ini tuh malas gitu loh Bu mengerjakan tugas saya. Setiap saya kasih tugas itu apa tidak tuntas gitu, teman-temannya sudah selesai, sudah mengerjakan, tapi mereka ini kayak apa ya, apa malah sengaja ditunda-tunda supaya tugas itu ya jadi PR minggu depan lagi gitu loh Bu. Makanya saya tuh bingung tuh apa ya kira-kira yang salah gitu loh Bu. Oh, begitu ya. Nah, Bu Dian udah menanyakan belum kepada teman yang kepada anak-anak yang memiliki perubahan tersebut? Iya kalau apa namanya, setiap kali saya tanyakan anak-anak gitu kan saya tanya ya bagian mana, apa ada yang belum paham kah kenapa mereka sampai tidak mengerjakan tugas tidak tuntas-tuntas gitu. Saya bilang kalau misalkan masih ada yang belum paham biar ibu ulangi lagi materinya biar kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik gitu. Terus uh, dijawabnya ya sudah Bu gitu, "Ya udah paham kok Bu," atau hanya sekedar senyum-senyum seperti itu. Tapi pada saat saya memberikan tugas ya sama seperti itu lagi. Dan yang saya herankan bahkan dari ada anak yang dulunya rajin gitu ya waktu dia kelas 5 itu ya rajin mengerjakan tugas gitu, bahkan dia sempat jadi apa namanya juara kelas juga. Tapi akhir-akhir ini saya bingung apa karena masa peralihan dia menuju remaja gitu ya. Jadi dia apa namanya agak ada perubahan yang ke arah negatif gitu. Setiap mengerjakan tugas ya itu tadi malah cenderung ngikut ke temannya yang malas seperti itu. Makanya apa sudah saya tanyakan kamu kenapa? Kok malah jadi apa namanya malas ikut-ikutan teman-temannya. Enggak apa-apa Bu, ini saya belum selesai Bu. Banyaklah alasannya terus yang ini Bu temennya ngajakin bercanda terus main gini-gini. Jadinya saya juga bingung gitu loh Bu. Harus seperti apa gitu saya itu. Jadi seperti itu ya, Bu. Terus Hmm, kalau kalau seperti itu gimana ya, Bu ya? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus Bu Dian lakukan ya? iya, Selama ini yang sudah Ibu lakukan apa? apa namanya, sejauh ini sih saya udah merefleksi gitu ya dari kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Apa ya gitu kendalanya? Apakah apa namanya memang dari kurangnya motivasi intrinsik mereka sendiri atau justru dari kesalahan saya sebagai guru gitu ya. Di sini sih saya apa namanya mencoba menyadari gitu ya mungkin ada kekurangan dari diri saya sendiri mungkin dari media pembelajarannya mungkin ya Bu ya. Saya mungkin apa namanya terlalu karena akhir-akhir ini saya menyadari sih Bu mungkin saya karena kesibukan saya ya dengan berbagai macam apa namanya kegiatan yang sedang saya ikuti mungkin saya kurang fokus gitu ya Bu. Saya kehadiran saya di kelas itu mungkin kurang apa namanya ya kurang ya kurang mindfulness gitu. Maksudnya kayak saya tidak apa eh, kurang total lah gitu Bu memberikan pembelajaran kepada anak-anak mungkin dari segi metode pembelajarannya gitu model apa namanya pembelajarannya mungkin saya kurang kurang apa namanya kurang lebih menarik mungkin bagi anak-anak gitu loh Bu. Oke, Ibu. Iya, Bu. Nah, terus kalau misalnya Ibu kan tadi sudah refleksi, merefleksikan anak-anak sudah diminta untuk refleksi. Hasil dari refleksi itu bagaimana?
Ya, Rata-rata jawaban anak bagaimana? Mengapa, mereka kurang termotivasi? ya dari yang sudah saya dari hasil yang saya amati ya itu tadi ada beberapa faktor yang saya temukan ya memang dari yang pertama mungkin dari pembelajaran saya yang memang kurang menarik, terus apa namanya anak juga sepertinya memang motivasinya sedang di level turun gitu ya Bu, mungkin ya itu tadi dari peralihan menuju remaja gitu, jadi ada aja apa namanya alasannya mereka itu gitu, apa Iya. setiap saya tanyakan gitu mereka apa namanya jawabnya iya Bu nanti saya kerjakan Bu, iya Bu ini sedang mengerjakan gitu, tapi pada saat saya nanti keliling lagi saya lihat lagi cek lagi tugasnya sama aja, apa namanya bukunya paling baru hanya beberapa baris gitu menulisnya seperti itu, alasan aja banyak yang alasan iya Bu pulpennya habis, pulpennya ini hilang gitu, nanti malahan akhirnya mereka ribut bercanda-bercanda dan mengganggu teman-teman yang lain gitu, jadi saya juga apa ya menemukan faktor permasalahannya itu jadinya complicated gitu bermacam-macam, oh mungkin memang dari saya juga ada dan dari anak-anak sendiri juga ada faktornya gitu. Oke. Jadi di sini banyak sekali permasalahan dari faktor si anak ya, Bu, kemudian dari faktor ibu. Nah, nih Bu, kalau, ini kan ada 2 permasalahan yang mau diselesain dulu yang mana, Ibu? Dari faktor si anak dulu atau dari ibu dulu? Mungkin kalau apa namanya untuk si anak sih mungkin kedepannya saya lebih apa ya lebih memberikan motivasi lagi ya Bu ya, mungkin apa saya memberikan motivasi bahwa ini mereka sudah kelas 6 sebentar lagi akan lulus gitu, dalam pembelajaran pun kan kelas 6 kan relatif tidak apa namanya lebih singkat gitu daripada kelas yang lain kan, karena bentar lagi mereka apa namanya menghadapi ujian sekolah seperti itu, kemudian berkomunikasi juga tentunya bersama orang tuanya gitu dan bersama guru-guru lain juga mungkin pada guru mata pelajaran yang lain gitu, bagaimana apa namanya apakah anak-anak ini sama juga atau seperti apa gitu, saya mencoba mencari apa namanya benang merah juga gitu kan sama guru-guru lain, apakah memang pada pembelajaran lain juga sama seperti itu. Dan untuk saya sendiri mungkin kedepannya saya akan lebih memperbaiki metode pembelajaran saya mungkin ya Bu, apa namanya mungkin lebih ke permainan-permainan karena saya sendiri kan eh, guru mapel ya, mapel bahasa Inggris, mungkin lebih banyak menggunakan metode-metode permainan sehingga yang bisa membuat kelas itu lebih hidup gitu ya Bu ya. Oke, Budian. Budian, dari awal semester sampai sekarang nih, kira-kira metode apa yang membuat anak paling menarik? Yang membuat, si anak menarik untuk mengikuti kelas Budian? Iya, apa namanya kalau pada beberapa materi pembelajaran sih contohnya seperti yang kemarin mungkin anak-anak kurang menarik ya Bu ya, apa namanya kurang Iya. dalam pembelajaran, saya kemarin memberikan materi itu tentang prosedur teks. Nah, tetapi mungkin kesalahan saya itu tidak memberikan tugas kepada anak itu project Bu gitu. Jadi saya hanya memberikan saya menjelaskan tentang apa itu prosedur teks, contoh-contohnya, kemudian saya memberikan tugas kepada anak-anak kamu buat prosedur teks tentang cara membuat es teh dalam bahasa Inggris. Terus di kelompok lain kamu buat apa namanya prosedur teks bagaimana cara membuat kopi. Kemudian yang sebelahnya lagi bagaimana cara membuat apa namanya misalnya mie instan misalkan contohnya. Nah, tapi saya tidak memberikan project gitu kepada anak secara realnya mereka. Mungkin lebih ke prakteknya kali ya Bu ya. Sebenarnya anak-anak itu biasanya lebih sukanya praktek Bu. Misalkan ya misalkan pembelajaran part of body ya mereka mungkin bisa bisa menyanyi sambil apa namanya melafalkan part of body dengan memegang tubuh mereka sendiri gitu. Atau pada materi misalkan nama-nama hari misalkan untuk kelas rendah mungkin bisa dirubah ke dalam bentuk nyanyian juga seperti itu.
sepertinya lebih ke praktek ya anak-anak itu sukanya gitu yang atau misalkan pembelajaran vocabulary atau kosakata itu biasanya anak-anak suka dengan permainan atau tebak-tebakan seperti itu. Mungkin kalau kemarin saya terlalu monoton gitu memberikan materinya kepada anak-anak seperti itu. Oke, Ibu Dian. Jadi ke depannya metode apa yang mau Ibu pakai? Ya, mungkin kalau ke depannya saya lebih menyesuaikan lagi ya Bu ya, sesuai dengan materi pembelajaran. Mungkin ya itu Ya, tadi pada saat materi yang membutuhkan project ya mungkin saya lebih ke project gitu. Atau pada saat yang praktek ya lebih ke praktek seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar yang writing aja, mungkin mereka butuh audio visual, listening dan lain sebagainya gitu seperti itu. iya betul 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 hebat sekali Bu Dian. Itu kira-kira kapan Bu Dian mau dilaksanakan? Ya mungkin secepatnya ya Bu, mungkin mulai minggu depan pada pembelajaran yang akan datang sudah mulai saya terapkan gitu menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik untuk anak-anak. Oke, baik Ibu Dian. Semoga pelajaran Ibu Dian yang sudah bagus ini sudah bagus. Ada beberapa uh, Ibu menggunakan metode yang menarik. Mudah-mudahan ke depannya Bu Dian jauh lebih baik lagi dalam hal pembelajaran di kelas, kemudian memvariasikan metode pembelajaran lagi, Bu Dian. Uh, Baik, Bu Dian. Semoga pembelajaran yang ke depannya dapat berhasil. Amin. Ya, saya juga lebih lega ini Bu Siti gitu ya sudah mengeluarkan apa unek-unek yang sedang saya rasakan gitu. Jadi dengan apa namanya tadi ya pertanyaan-pertanyaan dari Ibu gitu akhirnya memicu saya, oh iya mungkin saya harus seperti ini ya ke depannya gitu. Terima kasih ya Bu Baik, Siti Ibu. ya Ya, apa sama-sama, Ibu. ya Baik, sama-sama, Ibu. Bu. Kemudian lanjut kok jadi coach ya. Oke, oke Bu. Saya mute. Tarik nafas dulu. Ya. Aduh. Ya. Mulai ya, Bu. Ya. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Dian. Iya, nih gimana nih Bu Desi? Kelas 1 baru keluar dari kelas 1 ya, Bu ya? Udah selesai ya, udah pada pulang ya anak-anak ya? Iya Bu, tapi ada sedikit trouble ini Bu. Gimana tuh Bu? Ada apa nih? Coba sharing-sharing, mungkin kita bisa berbagi ini cerita-cerita gitu. Saya ini Tentang merasa sedikit gagal Bu, karena dari anak saya itu ada satu yang tidak tuntas gitu dalam mengikuti pembelajaran gitu. Jadi satu anak ini memang susah sekali untuk membaca gitu, menulis pun masih sangat susah gitu. Jadi saya ini terkadang merasa mau ngikutin habit anak yang lain udah duluan selesai, mau ngikutin yang lain satu anak ketinggalan gitu. Jadi sepertinya jadi kurang maksimal gitu untuk tujuan pembelajarannya mencapai 100% gitu. Oh iya, jadi ada trouble, ada anak yang masih kesulitan membaca gitu ya Bu ya. Sementara mungkin Bu Desi kalau misalkan terlalu fokus sama anak yang itu, yang lainnya juga mungkin nanti apa namanya tidak terkondisikan dengan baik begitu ya Bu ya. Oh. Sejauh ini kira-kira apa namanya Bu Desi sudah menerapkan apa aja sih ya kepada anak yang kesulitan membaca tersebut Bu gitu? Waktu di minggu pertama saya beri asesmen itu kan anak ini ternyata anak ini sepertinya tidak bisa tidak hafal huruf gitu kan. Kemudian setelah saya pelajari anak ini, kemudian saya
"Udah dah kamu duduk di depan sini deket ibu," gitu kan. Maksud saya itu biar dia itu lebih mudah dipantau gitu. Kemudian, saya memang, tidak saya ikutkan dalam pelajaran saya gitu. Jadi, dalam materi hari itu gitu. Jadi, dia itu fokus untuk, menghafal huruf gitu. Misalnya saya beri kata-kata apa, kemudian saya suruh salin, kemudian saya dikti dengan kata-kata, dia suruh nulis gitu, dan ternyata, anak ini nih bisa gitu loh, bisanya gini, "Coba tuliskan kata buku." Kalau buku itu hurufnya apa aja sih? B-U-K-U, bisa dia, tapi ketika disuruh nulis, ternyata dia ini, nggak bisa gitu loh, Bu. Mungkin dia belum hafal bentuknya gitu, bentuk hurufnya gitu. Tapi kalau misalnya coba pena, kalau pena itu nulisnya gimana? P-E-N-A, bisa, tapi begitu disuruh, menuliskan di buku, si anak ini merasa mendapatkan kesulitan gitu. Nah, kemudian, saya coba lagi, eee, coba saya dikte satu huruf gitu. Coba angka huruf E itu seperti apa, kemudian huruf S seperti apa gitu. Jadi harus harus selalu diingatkan gitu, Bu. Nah, sementara kalau saya fokus kepada satu anak ini, tentu yang lain, akan merasa iri kan, karena kok kok bu gurunya ke si A aja gitu, sementara kami juga kan pengen tanya, kami juga pengen diajarin gitu. Jadi di situ, gimana ya anak ini nih gitu. Jadi permasalahannya kalau yang saya tangkap tadi, anak ini kalau secara apa namanya memori mengingat intonasi ucapannya pelafalannya dia tahu ya Bu ya. Iya, Tapi pelafalannya untuk tahu. untuk menulisnya di itu dia kesulitan ya Bu ya. Kesulitan. Oh, sebelumnya Ibu udah apa cari tahu belum gitu? Sebelumnya dia maaf Bu sekolah TK dulu atau tidak gitu apa langsung masuk ke SD? Iya, saya tanyakan ke gurunya yang sebelumnya, Hmm. ternyata dia ini memang dari TK juga udah 2 tahun di TK, memang bisa gitu. Kemudian, saya tanyakan lagi ke guru bidang studi yang masuk gitu, guru lain gitu. Ternyata memang permasalahannya ya ada sama si anak ini, satu ini yang memang belum mempunyai keterampilan menulis sama membaca ini. Oh gitu ya. Apa namanya? Memang dia berarti kekurangannya di situ ya. Ibu udah apa namanya coba konsultasikan dengan orang tuanya, Bu? Eee, Kalau untuk ke orang tua baru baru rencana sih, Bu, baru rencana, setelah ini nanti saya lakukan selama 1 minggu, nanti Mm-mm. baru saya mau panggil orang tuanya gitu. Oh gitu ya. Bagus itu Bu. Ibu udah ada apa namanya? Udah mau ada rencana untuk eh, kolaborasi sama orang tuanya ya, karena biar kita tahu juga mungkin ada faktor-faktor lain gitu ya Bu ya yang mempengaruhi kenapa si anak bisa seperti itu gitu. Eh, Kalau untuk ibu sendiri sejauh ini ibu merasa sudah total banget nggak Bu memberikan apa namanya dalam pengajaran gitu, mungkin dalam segi metode, ketelatenan seperti itu. Ibu sudah mencoba merefleksi diri belum? Oh, saya sejauh ini memang saya sudah memberikan yang terbaik kok gitu. Ibu sudah yakin memang ini permasalahannya dari si anak atau mungkin ada kekurangan dari diri kita sendiri sebagai guru gitu seperti itu. Sudah sih kalau kalau saya merasa sudah maksimal karena, di dalam proses pembelajaran itu, saya selalu mengajak dia untuk duduk di depan, kemudian memberikan tugas yang berbeda dengan kawan-kawan yang lainnya dengan harapan, eee, saya bisa mengukur pencapaian si anak ini di sini gitu. Jadi, saya tidak menyamakan, eee, materi antara yang belum bisa dan yang bisa gitu. Jadi apa namanya? Kalau secara kasat mata gitu ya Bu ya, kira-kira anak ini dalam tanda kutip gitu ya Bu ya, terlihatnya normal-normal saja seperti teman-teman yang lain atau mungkin memang dia ada apa perbedaan gitu Bu, perbedaan khusus gitu dari teman-teman yang lain seperti itu.
Apakah normal-normal saja gitu? Kalau dari segi wajah, dari cara kita ajak komunikasi normal, dia bisa bisa merespon apa yang kita tanyakan gitu, dia bisa merespon. Kemudian jika kita ajak berdiskusi gitu, dia bisa. Ya hanya kelemahannya itu tadi, dia tidak bisa menghafal huruf, kemudian untuk menuliskan huruf itu merasa kesusahan gitu. Berarti dia tergolong ke dalam anak, bukan anak berkebutuhan khusus ya Bu ya, kalau secara kasat mata dilihatnya ya Bu ya gitu. Termasuk anak yang kesulitan belajar gitu mungkin. Kesulitan belajar ya Bu ya kategorinya ya. Kalau menurut Bu Desi kira-kira ada nggak sih hal lain gitu Bu yang mempengaruhi si anak ini, mungkin dari latar belakang keluarganya atau latar belakang pendidikan orang tuanya juga di rumah gitu, seperti apa Ibu gitu? Kalau yang saya amati di daerah saya ini, orang tuanya itu kan mayoritas itu petani ya, jadi ibunya ini juga pun ikut ikut nanam padi, ikut bisa dikatakan buruh lah gitu. Jadi untuk mendampingi anak dalam belajar ini sangat-sangat kurang gitu. Jadi memang ada faktor dari keluarga juga ya Bu ya. Iya, sepertinya seperti itu. Nah, Ibu kan sudah menemukan permasalahan salah satu faktor juga nih ternyata dari orang tuanya gitu. Kira-kira Ibu udah menemukan ini nggak ya referensi atau sepertinya saya harus seperti ini nih, karena latar belakang orang tuanya juga seperti ini, mungkin udah menemukan ide-ide atau langkah ke depan itu untuk seperti apa gitu dengan salah satu faktor dari keluarga juga gitu. Iya, kemarin saya sempat berdiskusi dengan guru-guru yang ada di sekolah. Kemudian kami sepakat untuk memanggil orang tuanya ke sekolah gitu. Sekaligus menganalisis sebenarnya si anak ini gimana sih gaya belajarnya di rumah gitu. Iya. Ya sih Bu, itu berarti Ibu juga sudah mulai mau mencarikan solusi yang lainnya juga ya Bu ya dengan keluarganya gitu. Nah, kalau untuk dari sekolah sendiri Bu, selain tadi mencarikan solusi untuk konsultasi dengan orang tuanya, secara metode sudah ada belum Bu? Mungkin sharing-sharing dengan guru-guru lain gitu. Mungkin Ibu Desi harusnya seperti ini gitu. Ibu udah sharing-sharing dengan teman-teman yang lain nggak gitu? Iya, ada sih kemarin itu kami berdiskusi kan, kemudian langkah yang diambil gini, panggil dulu orang tuanya gitu. Nanti setelah kita berdiskusi dengan orang tuanya, nah kita cari cara lain gitu. Misalnya kita berikan jam tambahan gitu, tapi kita secara bergantian nanti ngajarin si anak ini. Jadi mudah-mudahan dengan berganti guru si anak ini memiliki motivasi gitu untuk belajar lagi, untuk mau mengenal huruf lagi gitu, untuk mengingat lagi gitu. Bagus sih ya Bu. Jadi udah udah mau berkolaborasi juga ya, dan teman-teman yang lain juga support ya Bu ya gitu. Ya. Jadi kira-kira dari yang sudah Ibu paparkan tadi, rencana-rencana Ibu, kira-kira kapan ya Ibu mau melakukan aksinya gitu untuk realnya? Rencana saya nanti setelah UTS ini, karena kan ini sudah mendekati UTS tuh. Jadi setelah UTS nanti kita lihat hasilnya seperti apa, baru nanti saya mau melaksanakan rencana itu tadi. Ya mudah-mudahan bisa berjalan lancar lah ya Bu ya, dari apa-apa yang tadi sudah Ibu ingin lakukan gitu. Saya lihat sih yang selama sudah Ibu Desi lakukan sudah sangat baik ya, menggunakan berbagai metode, kemudian juga konsultasi dengan orang tua,
sharing dengan rekan sejawat gitu ya Bu ya. Kemudian mencari dari berbagai pengaruh atau faktor lain juga Ibu sudah lakukan gitu. Jadi mudah-mudahan sih ke depannya juga bisa menemukan hasil yang optimal gitu ya Bu ya. Anak ini bisa membaca gitu, ada progres yang lebih baik sih harapannya ya Bu. Tetap semangat ya Bu Desi. Terima kasih ya Bu Dian sudah mau mendengarkan cerita saya. Mudah-mudahan setelah ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Iya, sama-sama Bu. Iya, tetap semangat ya Bu Desi. Mudah-mudahan sharing-sharing kita ini bermanfaat. Baik, terima kasih Bu Dian. Iya Bu, sama-sama.